Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Oke, untuk pertemuan hari ini masih kita berkutat di bab 4 mengenai persamaan garis lurus. Adapun pokok bahasanya yang keempat adalah mengenai hubungan antar garis ya. Ada apa saja di sana? Yang A adalah menganalisis garis saling sejajar. Dilanjutkan dengan menganalisis garis saling berpotongan. Kemudian berikutnya menganalisis garis saling tegak lurus. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak, biar pembelajaran hari ini betul-betul kalian pahami dengan baik. Selanjutnya kita sudah masuk ke hubungan antar garis ya. Perhatikan apa yang ada di sekitarmu. Silahkan kamu perhatikan ya, kira-kira di sekitar kamu itu ada apa ya. Coba sekarang kita lihat. Apakah itu anak-anak? Ya, itu adalah rel kereta api. Di sana ada gambar orang yang sedang memperbaikinya. Kemudian ada apa lagi kah? Nah, itu ada yang namanya tiang teras rumah. Ya, itu kayaknya seperti emperan rumah kamu. Ada apa lagi di situ? Ya, itu adalah pagar rumah kalian. Ya, selanjutnya itu pasti sudah nggak asing lagi, ada yang namanya jam dinding. Ya, oke. Nah, apa hubungan gambar-gambar itu ya? Penuh tanda tanya deh kalian. Ayo, kira-kira ada apa? Oh, ternyata ketiga gambar memuat yang namanya garis-garis istimewa loh. Ayo kita cek. Oke. Ya, diawali dengan yang ada pada rel kereta api. Oh, ada dua garis ya, warna kuning dan biru muda. Ya, itu contoh dari garis sejajar. Kemudian kita lanjutkan, ada garis merah, kemudian ada garis warna hijau saling bertemu. Namanya apa ya anak-anak? Iya, namanya itu garis berpotongan. Next, saya ada apa lagi itu? Garis warna kuning pada pagar, kemudian dipotong oleh garis warna pink. Kira-kira namanya apa ya? Ya, namanya garis saling tegak lurus. Nah, sekarang pada jam dinding itu ada garis warna hijau. Nah, garis warna hijaunya ternyata ditumpuk dengan garis warna merah muda. Namanya apa ya? Iya betul, namanya garis saling berhimpit. Oke. Nah, dari sini kita akan membahas mengenai 3 garis. Apa sajakah 3 garis itu? Iya, 3 garis itu adalah garis saling sejajar, garis saling berpotongan, garis saling tegak lurus. Oke anak-anak, sekarang kita bahas mengenai garis sejajar. Ingat simbol garis sejajar seperti yang ada dalam kurung itu ya. Oke, sekarang yang pertama mengenai definisi garis sejajar. Definisinya adalah kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang sampai tak hingga. Nah, agar lebih paham, kamu perhatikan contohnya. Nah, contohnya adalah garis AB sejajar CD seperti pada gambar berikut. Nah, itu garis AB dan garis CD itu dikatakan sejajar. Nah, kalaupun diperpanjang juga tetap tidak mempunyai titik temu. Itulah yang namanya garis sejajar. Oke, secara umum dua garis dikatakan sejajar jika bergradien sama. Oke, saya ulangi. Secara umum dua garis dikatakan sejajar jika bergradien sama. Selanjutnya, berdasarkan contoh, misal M1 adalah gradien garis AB dan
M2 adalah gradien garis CD. Karena kedua garis saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Ingat, gradien-gradis sejajar adalah sama. Kita lanjutkan mengenai garis berpotongan. Oke anak-anak, sekarang definisi dari garis perpotongan adalah kedudukan dua garis pada bidang datar yang mempunyai titik potong atau titik persekutuan. Agar lebih paham, kamu perhatikan contohnya anak-anak. Di sini contohnya garis A berpotongan dengan garis B seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah garis A. Kemudian berikutnya adalah garis B. Nah, tampak ya bahwa garis AB itu berpotongan di mana anak-anak? Di sebuah titik, yaitu titik K. Nah, selanjutnya titik K itulah yang dinamakan titik potong. Ya, selanjutnya mengenai dua garis dikatakan berpotongan jika gradiennya tidak sama anak-anak. Ya, dua garis dikatakan berpotongan jika gradiennya tidak sama. Next, berdasarkan contoh, misal M1 adalah gradien garis A dan M2 adalah gradien garis B. Karena kedua garis saling berpotongan, maka M1 tidak sama dengan M2. Oke, selanjutnya mengenai garis tegak lurus. Simbolnya kamu lihat di kurungnya anak-anak seperti huruf T terbalik. Itu adalah simbol garis saling tegak lurus. Mengenai definisinya adalah kedudukan dua garis pada bidang datar yang titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Untuk memperjelas pemahaman kamu perhatikan contohnya anak-anak. Ya, contohnya adalah garis P tegak lurus garis Q seperti pada gambar berikut. Ini adalah garis P. Nah, kemudian ada garis Q. Ya, dikatakan berpotongan jika membentuk sudut 90 derajat atau apa anak-anak? Siku-siku. Nah, itu adalah sketsa dua garis saling tegak lurus. Secara umum, dua garis dikatakan saling tegak lurus jika perkalian gradiennya sama dengan -1. Ingat, dua garis dikatakan saling tegak lurus jika perkalian gradiennya sama dengan -1. Oke. Selanjutnya berdasarkan contoh, misal M1 adalah gradien garis P dan M2 adalah gradien garis Q. Karena kedua garis saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan -1. Oke anak-anak, next. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke poin A mengenai bagaimana menganalisis garis saling sejajar. Oke, yang pertama kalian harus perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada garis apa itu anak-anak? Garis P. Kemudian ada juga garis berwarna merah yaitu garis Q. Nah, kamu di sini diminta untuk menunjukkan apakah garis P dan garis Q itu saling sejajar. Selanjutnya untuk step-step penyelesaian diperhatikan dengan baik ya. Oke, ingat gradien garis yang saling sejajar bagaimana anak-anak? Ya, gradien garis yang saling sejajar adalah sama. Kita akan tunjukkan bahwa gradien P dan Q adalah sama. Oke, misal garis P melalui titik 2,5 dan 1,3 seperti ilustrasi berikut. Nah, itu titik berapa anak-anak? Ya, titik 2,5 pada garis P ya. Kemudian yang kedua ada titik 1,3. Oke.
Nah, jika gradien garis P adalah M1, maka bisa diperoleh untuk gradien garis P sebagai berikut. Ya, M1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Selanjutnya diperoleh M1 sama dengan 3 min 5 per 1 min 2. Next, M1 sama dengan min 2 per min 1. Hasilnya M1 adalah 2. Oke, sekarang yang kedua, misal garis Q melalui titik 4,4 dan 1, min 2. Kamu perhatikan ilustrasinya. Nah, garis Q melalui titik berapa itu anak-anak? Melalui titik 4,4. Oke, kemudian garis Q melalui titik berapa yang kedua? 1, min 2. Oke, nah perhatikan, jika gradien garis Q adalah M2, maka bisa diperoleh bahwa M2 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga diperoleh M2 nya sama dengan min 2 min 4 per 1 min 4. Selanjutnya diperoleh M2 sama dengan min 6 per min 3. Hasilnya adalah M2 sama dengan 2. Sekarang kita bandingkan M1 dan M2 nya ya. Kamu lihat ya, M1 nya 2, kemudian M2 nya 2. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kedua gradien adalah sama. Kalau sama bagaimana anak-anak? Ya, karena M1 sama dengan M2 yaitu 2, maka garis P dan Q saling sejajar. Mudah bukan anak-anak? Oke, selanjutnya bagian yang kedua, menganalisis garis saling berpotongan. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tampak garis apa itu anak-anak? Ya, garis K. Kemudian ada juga garis apa? Ya, garis L. Nah, pertanyaannya apakah anak-anak? Ya, pertanyaannya apakah garis K dan L itu saling berpotongan? Nah, sekarang kamu perhatikan penyelesaiannya dengan baik ya. Nah, ingat, gradien garis yang saling berpotongan adalah tidak sama. Nah, step-stepnya tolong perhatikan ya. Oke, yang pertama, misal garis K melalui titik 1,5 dan min 2,2. Kita cek ya. Nah, itu titik berapa anak-anak? Itu adalah titik 1,5. Kemudian pada garis K yang kedua adalah titik berapa? Ya, betul, titik min 2,2. Nah, jika gradien garis K adalah M1, maka dapat ditunjukkan atau diperoleh M1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga M1 diperoleh 2 min 5 per min 2 min 1. Selanjutnya diperoleh M1 sama dengan min 3 per min 3. Next, M1 sama dengan 1. Oke, jadi gradien garis K berapa anak-anak? 1. Oke, selanjutnya misalkan garis L melalui titik 2,6 dan 0,3. Kita cek ya ilustrasinya. Itu titik berapa anak-anak? Ya, titik 0,3 pada garis L ya. Kemudian yang kedua ada titik berapa anak-anak? Oke, titik 2,6. Oke, selanjutnya jika gradien garis L adalah M2, dapat ditunjukkan atau diperoleh M2 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga dari perhitungan dapat ditunjukkan M2 sama dengan min 3 min kurung min 6 per 0 min 2. Selanjutnya diperoleh M2 sama dengan min 3 plus 6 per min 2. Sehingga menjadi berapa anak-anak? M2 sama dengan min 3 per 2. Nah, sekarang kita bandingkan gradien garis K maupun garis L. Nah, gradien garis K adalah M1 berapa anak-anak? 1. Gradien garis L adalah M2 berapa anak-anak?
min 3 per 2. Nah, dari sini bisa disimpulkan apa yang terjadi? Kedua gradien adalah tidak sama. Nah, dari sini karena M1 tidak sama dengan M2, maka garis K dan L saling berpotongan. Kalau seperti gambar itu kan nggak berpotongan ya. Coba kita cek. Nah, ini ceknya. Nah, ternyata kalau garis L diperpanjang akan berpotongan dengan garis K di suatu titik potongnya itu ya, yang warnanya titik warna biru muda. Paham ya anak-anak mengenai garis berpotongan? Oke anak-anak, sekarang pembahasan yang C mengenai bagaimana menganalisis garis saling tegak lurus. Oke, silahkan diperhatikan gambar berikut. Nih, kamu lihat ya gambarnya. Ada garis berwarna merah. Garis apa itu anak-anak? Ya, garis F. Kemudian ada garis warna hijau, yaitu garis G. Nah, kalian diminta untuk menunjukkan bahwa apakah garis F dan G itu saling tegak lurus. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Tolong diperhatikan dengan baik ya, step-step penyelesaiannya anak-anak. Oke, ingat, ciri khas dari garis yang saling tegak lurus itu adalah perkalian gradiennya sama dengan min 1. Jadi nanti kalau garis F dan G itu gradiennya kalau dikalikan sama dengan min 1, berarti kedua garis itu saling tegak lurus. Oke, step berikutnya. Yang pertama, misal garis F itu melalui min 2,4 dan 1,-2. Kita lihat ya pada gambar. Ya, itu adalah titik min 2,4. Kemudian ada titik lagi, yaitu titik berapa anak-anak? 1,-2. Kedua titik itu dilalui garis F. Oke. Nah, gradien garis F adalah M1, sehingga dapat diperoleh bahwa M1 sama dengan Y2-Y1 per X2 min X1. Selanjutnya M1 sama dengan min 2 min 4 per 1 min 2. Next. Ya, M1 sama dengan min 6 per 1 plus 2 sama dengan min 6 per 3. Selanjutnya diperoleh M1 sama dengan negatif 2. Oke. Selanjutnya, memisalkan pada garis G itu dilalui titik 2,2 dan min 6, min 2. Bisa dilihat pada gambar ya. Kita lihat itu titik berapa anak-anak? 2,2. Kemudian berikutnya ada titik berapakah itu? Min 6, min 2. Kedua titik tersebut dilalui garis G. Selanjutnya misalkan garis G ada bergradien M2, sehingga diperoleh M2 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, sehingga M2 sama dengan min 2 min 2 per min 6 min 2. Next. Ya, M2 sama dengan min 4 per min 8, sehingga diperoleh M2 sama dengan 1 per 2 atau setengah. Nah, selanjutnya kita bandingkan kedua gradien M1 sama dengan min 2, kemudian M2 nya sama dengan setengah. Nah, sekarang kita selidiki bagaimanakah perkalian M1 kali M2, karena ini menunjukkan kedua garis nanti tegak lurus atau bukan. Saatnya pengecekan. Ya, M1 kali M2 sama dengan min 2 kali setengah, sehingga hasilnya min 1. Oke, tepat kan anak-anak? Bahwa M1 kali M2 sama dengan min 1, sehingga bisa dibuat kesimpulan karena perkalian gradiennya sama dengan min 1, maka garis F dan garis G itu dikatakan saling tegak lurus. Mudah bukan anak-anak? Oke anak-anak, kita masuk ke contoh yang pertama ya. Diperhatikan dengan baik ya. Di antara persamaan garis berikut, manakah yang saling sejajar? A. 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. B. 6x min 4y min 5 sama dengan 0. C.
4X plus 6Y min 1 sama dengan 0. Oke, dari ketiganya, manakah yang nanti saling sejajar? Oke, kita ikuti penyelesaiannya ya. Ingat, gradien garis yang saling sejajar adalah sama. Berarti nanti kita akan cari gradien dari masing-masing model garis. Ingat ya, kalau model garisnya seperti pada kasus A, B, C, ya. Oke. Nah, sekarang kasus yang A, 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Kita identifikasi A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Kemudian karena merupakan bentuk yang pertama, kita misalkan M1 sama dengan min A per B. Sehingga M1 adalah min 2 per 3. Oke, selanjutnya untuk persamaan kedua, 6X min 4Y min 5 sama dengan 0. Kita identifikasi A-nya adalah 6, B-nya adalah min 4. Karena persamaan kedua, maka M2 ya. Sehingga M2 sama dengan min A per B. Dari sini, M2 sama dengan min kurung 6 per min 4. Next, kita sederhanakan M2 menjadi min kurung 3 per min 2. Sehingga ketemu M2 sama dengan 3 per 2. Oke, sekarang bentuk garis yang ketiga, 4X plus 6Y min 1 sama dengan 0. Sekarang kita identifikasi ya. A adalah 4, B adalah 6. Sehingga kita bisa menemukan karena garis ketiga maka M3 sama dengan min A per B. Sehingga menjadi M3 sama dengan min kurung 4 per 6. Oke, kalau disederhanakan menjadi min 2 per 3. Oke, setelah ketiga gradien dari masing-masing garis ketemu, kita cek adakah yang istimewa. Ternyata ada, yaitu M1 sama dengan min 2 per 3 dan M3 sama dengan min 2 per 3 juga. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa M1 sama dengan M3 atau gradien garis pertama dan garis ketiga adalah sama. Selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa persamaan garis yang saling sejajar adalah 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0 dengan 4X plus 6Y min 1 sama dengan 0. Sampai di sini mudah bukan anak-anak? Oke, anak-anak, kita masuk ke contoh kedua ya. Diperhatikan dengan baik. Untuk contoh kedua, di antara persamaan garis berikut, manakah yang saling tegak lurus? A, Y sama dengan setengah X min 1. B, 4X plus 2Y sama dengan 7. C, 2X min Y plus 3 sama dengan 0. Oke, kita masuk ke tahap penyelesaian. Perhatikan dengan baik ya. Karena tegak lurus, kalian harus ingat, ciri khas dari garis yang saling tegak lurus adalah perkalian gradiennya sama dengan min 1. Jadi kita akan selidiki gradien dari masing-masing garis. Kita awali dari A, Y sama dengan setengah X min 1. Ingat model garis yang demikian gradiennya seperti apa? Langsung saja, karena garis yang pertama maka M1 sama dengan setengah. Kemudian kita masuk ke yang B, 4X plus 2Y sama dengan 7. Garis yang kedua ya, kita identifikasi A-nya 4, B-nya 2. Karena garis yang kedua, maka M2 sama dengan min A per B. Selanjutnya, M2 sama dengan min kurung 4 per 2. Next, M2 sama dengan min 2. Selanjutnya, untuk garis ketiga, yaitu C, 2X min Y plus 3 sama dengan 0. Kita cek ya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1. Dari sini karena garis ketiga, maka M3 sama dengan min A per B. Sehingga M3 sama dengan min kurung 2 per min 1. Selanjutnya, M3 sama dengan min 2. Selanjutnya, M3 sama dengan 2. Setelah ketemu ketiganya, kita akan melakukan pengecekan ya. Kita cek manakah yang saling tegak lurus. Kita awali dari perkalian M1 kali M2 sama dengan setengah kali min 2, hasilnya min 1.
Karena hasilnya min 1, maka bentuk garis yang pertama dan kedua itu memenuhi ya. Selanjutnya kita selidiki yang berikutnya. M1 kali M3 sama dengan setengah kali 2 hasilnya 1. Artinya tidak memenuhi, harusnya kan min 1. Next, untuk yang ketiga yaitu M2 kali M3 sama dengan min 2 kali 2 sama dengan min 4. Jelas ya, sudah tidak memenuhi. Oke, jadi dari ketiganya yang memenuhi adalah M1 kali M2 ya. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi persamaan garis yang saling tegak lurus adalah Y sama dengan setengah X min 1 dengan 4X plus 2Y sama dengan 7. Mudah bukan anak? Oke anak-anak, kita sudah masuk ke lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian simak dengan baik ya soal-soalnya. Untuk yang pertama, di antara persamaan garis berikut ada 1, 2, 3, 4. Dari keempat persamaan garis itu, kamu diminta tentukan persamaan garis yang saling sejajar. Kemudian yang kedua, di antara persamaan garis berikut 1, 2, 3. Dari 3 buah persamaan garis, kalian diminta tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan X min 3Y plus 11 sama dengan 0. Jadi yang nomor 2 itu ada 3 persamaan garis, kamu diminta manakah dari ketiga persamaan garis itu yang tegak lurus dengan X min 3Y plus 11 sama dengan 0. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Next. Nah, tidak terasa pertemuan hari ini sampai juga pada tahap terakhir ya. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan anak-anak. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga hindari kerumunan. Oke, sekian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.